Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada keinginan memeluk Islam ya? Ya. Sebagaimana tadi sudah sampaikan, apa yang membuat Anda tertarik dengan Islam? Saya pengen belajar Islam lebih dalam karena penasaran juga, tersentuh. Ya. Sejak kapan Anda mulai tertarik Islam? Sejak tahun lalu, Pak. Saya pengen belajar. Ini ada paksaan atau keinginan sendiri atau karena ada faktor apa yang lain? Tidak ada paksaan, keinginan dari hati sendiri. Apakah keluarga sudah mengetahui tentang hal ini? Keluarga mungkin tante saya yang tahu. Keluarga dari om saya. Tante saya yang tahu, om saya. Tapi mereka tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan. Karena usia kita ini sebenarnya sudah masuk usia dewasa, itu sebenarnya sudah hak. Nah, sudah bisa menentukan masing ya. Tidak ada motif lain ya? Tidak ada. Siapa tahu mungkin karena mau menikah kah, apakah? Tidak. Masih muda, Pak. Masih muda. Belum ada niat untuk menikah dalam waktu dekat. Belum ada, Pak. Belum. Baik. Sambil nanti kita belajar tentang Islam, nanti saya perkenalkan juga dengan teman saya pembina mu'alaf di sini. Kebetulan orang Toraja. Dia juga mu'alaf dulu. Sekarang tapi penghafal Quran sekarang. Bahkan pimpinan pondok. Yang adakan pengajian itu saya tidak tahu berapa kali dalam sebulan. Itu yang dibina khusus mu'alaf. Nah, kebetulan anggota saya namanya Ustadz Muhammad Yusuf. Menghafal Quran, 30 juz Quran itu dihafal. Dia pernah mondok dan sekarang pimpinan pondok. Ya. Kita mulai ya. Namanya siapa? Arlain Sabu. Ya, Sabu. Sukunya? Toraja. Agama sebelumnya? Kristen. Iya. Nama orang tua? Nama orang tuanya Linda Novita. Berapa bersaudara? Ada 5. 5 bersaudara. Anak pertama ya? Saya anak pertama. Baik. Ini mudah-mudahan ini yang terbaik ya, yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan insya Allah malam ini dengan izin Allah menyatakan diri masuk Islam. Ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Allah. Raditu billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai nabiku. Alhamdulillah. Ya, Anda sudah menyatakan diri masuk Islam. Dan segala aturan yang ada dalam Islam kita pelajari dan kita laksanakan dengan baik ya. Karena setiap orang itu punya kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka habis ini kita tidak hanya mengucapkan syahadat saja, tapi setelah ini kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita melalui syariat Islam.
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Kewajiban pertama sudah kita laksanakan, yaitu bersyahadat, bersaksi, membuktikan bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan utusan Allah. Maka kewajiban yang lain harus kita laksanakan, seperti ibadah sholat. Ibadah sholat ini wajib 5 kali dalam sehari, ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Wajib kita laksanakan. Kemudian kewajiban lain, kalau datang bulan puasa, bulan Ramadan, kita berpuasa. Mungkin dalam agama Kristen ada juga puasa. Seperti apa puasa dalam Kristen? Seminggu sekali berpuasa. Ya. Kemudian kalau mungkin dalam agama Kristen seminggu sekali beribadah. Ya minimal kan. Walaupun mungkin di sela-sela itu ada ibadah yang lain. Tapi dalam Islam itu minimal 5 kali, ya. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian kalau bulan puasa, setelah akhir bulan puasa kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat dari untuk membersihkan diri kita. Ya, karena di dalam bulan puasa ada kalanya kadang-kadang ada perkataan kotor yang keluar, ada perbuatan yang bisa mengandung dosa. Ya, kita berharap lewat zakat fitrah itu Allah bersihkan kita punya diri. Kemudian kalau punya penghasilan cukup banyak, ya kan, ada namanya zakat harta. Itu sekali setahun. Kalau kira-kira punya penghasilan 85 gram emas, kira-kira harga emas sekarang berapa? 3 juta segram. Mau 3 juta 1 gram. Emas 23. Kalau 3 juta 1 gram dikalikan 85 gram. Kalau punya penghasilan dalam 1 tahun sebanyak itu, maka wajib keluarkan 2,5% atau 1/40. Ya. Selain daripada itu, upayakan banyak belajar, ya. Banyak belajar. Boleh bertanya sama saya. Mau belajar ngaji boleh. Ya.